Nasib sore-sore gini ya, emang enaknya harus ngopi-ngopi biar hidup itu makin semangat gitu ya. Tapi ya kalau ngomongin tentang ngopi gini ya jamaah kopdar gitu, Indah tuh lagi kepikiran gitu ya, gimana caranya kalau orang tua Indah itu sekarang lagi pengen ibadah umroh haji. Nah itu, apalagi dari kemarin gitu ya, mulai dari zaman pandemi sudah mulai turun perekonomiannya. Terus sekarang Indah malah disuruh mikir gimana caranya nyari tempat ibadah umroh dan haji yang akan top markotop gitu. Wah ini ya, tapi sebelum itu Indah mau ngopi dulu ya jamaah kopdar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini program Kopi Darmo, tapi ini ya boleh banget nih ya kita undang semua nih ya untuk brand-brand mungkin kopi-kopi ya mungkin angkatan laut atau mungkin yang ini mungkin itu hewan yang besar itu ya, barangkali kalau misalnya mau masuk ke Kopi Darmo boleh gitu ya, biar Indah itu nggak pusing-pusing banget di sini. Oke, mungkin udah on kameranya? Udah on? Oh, oke, kita sapa dulu ya jamaah kopdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo jamaah kopdar dimanapun Anda berada, senang sekali ya di sore hari ini kita bisa menyapa jamaah kopdar yang ada di rumah atau dimanapun berada, tentunya dengan Indah. Karena tadi seperti yang udah Indah bilang ya, kita itu kepikiran gimana sih caranya kita itu mencari tempat-tempat untuk umroh, untuk travel-travelnya ya, untuk umroh dan haji. Apalagi kalau mengingat umur orang tua yang sudah semakin tua, atau mungkin kita sendiri ingin banget pergi ke Tanah Suci. Untuk itu, di sore hari ini kita akan membahas seputar Haji Umroh Expo bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Haji Khairul Shadiq SHMH selaku Direktur Surat Kabar Harian Memorandum. Kita undang bersama mungkin ya, boleh silakan masuk Pak. Oke, luar biasa. Oke, Assalamualaikum. Mbak Indah. Dia nggak seperti di rumah sendiri. Terima kasih Mbak Indah. Iya, oke, luar biasa. Boleh silahkan duduk Pak Khairul Shadiq. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik walafiat. Mudah-mudahan Mbak Indah juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua pemirsa TV 9 ini juga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur gitu. Dan tidak kurang apapun juga. Itu harapan kami. Alamin. Iya, jadi Pak Khairul Shadiq tahu nggak sih? Jadi saya ini ada sebuah permasalahan di hati nih Pak. Jadi orang tua itu pengen sekali pergi ke Tanah Suci, tapi melihat kemarin kan waktu zaman pandemi itu kan sudah sempat nggak ada nih ya, kita belum diperbolehkan juga, perekonomian sempat menurun. Jadi sekarang saya tuh bingung untuk pilih travel ibadah umroh dan hajinya itu kemana. Tapi dengar-dengar dari memorandum akan ada event Haji Umroh Expo. Betul nggak sih Pak? Betul. Boleh kita tipis-tipis dulu kira-kira Umroh Haji Expo-nya itu yang seperti apa Pak? Ya, Alhamdulillah Mbak Indah. Kita ini sudah 3 tahun menyelenggarakan itu. Dan ternyata dari tahun ke tahun pesertanya juga makin meningkat. Artinya memorandum ternyata juga berkenan di hati para pengusaha-pengusaha travel haji dan umroh ini. Nah, mungkin seperti tadi yang digelisahkan oleh Mbak Indah, misalnya harus mencari travel mana yang tepat. Ya mungkin barangkali yang tepat adalah di tempat kami nanti. Itu begitu barangkali ya. Begitu ya. Berarti nanti boleh spill sedikit dulu ini kira-kira Pak. Untuk eventnya itu tanggal berapa ini? Apakah bentar lagi atau masih bulan depan ini kira-kira? Oh, ini sudah sebentar lagi sebetulnya. Sudah sebentar lagi sehingga cocok. Sekarang yang digelisahkan Mbak Indah, sebentar lagi sudah nggak ada gelisah lagi. Karena sebentar lagi waktu sudah mau diselenggarakan. Gitu. Ya, sekitar tanggal pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini. Ya, bulan ini. Pertengahan bulan depan ya. Ini sekarang masih 30 ya. Sudah ujung tanggal Agustus ya. Sudah ganti bulan gitu ya. Iya. Saya pikir sudah masuk September ini, ternyata belum ya. Gitu. Oke, berarti nanti kalau misalnya jamaah kopdar punya permasalahan yang sama dengan Indah tadi ya, kepikiran orang tuanya ini harus cari travel haji umroh yang seperti apa, nanti kita akan spill di segmen berikutnya mungkin ya. Jadi kalau begitu nanti jangan kemana-mana karena kita akan kembali gitu. Tapi sebelum itu Indah penasaran kenapa memorandum ini membuat event yang seperti ini, karena terhitung sudah 3 tahun ya berarti ya. Dan 1 tahun bisa 1, 2, 3 kali Mbak. Jadi bukan hanya setahun sekali, tapi setahun bisa beberapa kali. Beberapa kali ya. Begitu. Ini kan kemudian memang sengaja memberikan pemahaman terhadap para pembaca, khususnya pembaca memorandum dan masyarakat umumnya, supaya
betul-betul bisa mencari travel yang baik. Oh, begitu. Ini berawal dari ketika kayak kami ini kan sebuah perusahaan surat kabar, Iya, betul. yang mana ada berita-berita ya kurban misalnya, bagaimana orang berangkat haji dan umroh terlantar, kemudian tidak bisa balik ke Indonesia. Dari situ kita tergugah Betul. untuk bikin pameran ini. Gitu. Begitu. Sehingga kami harus mencari para pengusaha-pengusaha travel yang betul-betul kredibel, yang betul-betul dia punya izin dan punya kemampuan yang benar-benar bagus gitu. Oh, gitu. begitu. Iya. Jadi secara gak langsung sudah diseleksi juga ya. Betul. Berarti harus sudah benar-benar terpercaya, Iya. amanah. Jadi kalau misalnya kita melihat sudah jaminan hati ini tenang gitu Iya, Pak ya. iya. Oh, begitu. Kan karena kita memang sebelumnya kita juga sudah kolonwun terhadap Kakanwil iya. Kemenak itu bahwa kalau mau menyelenggarakan ini harus betul-betul selektif, tidak sembarang travel boleh ikut pameran di situ. Nah, karena itu nama-nama yang ada di pameran ini kami sodorkan kepada kantor Kemenak itu bahwa oh ya ini sudah ada izinnya semua, silakan. Mau ikut pameran Silahkan dengan memorandum. untuk ikut begitu. pameran di Iya, memorandum. iya, Oke. gitu. Untuk tahun 2024 ini sudah menjadi yang keberapa atau mungkin ini perdana untuk tahun ini? Untuk tahun ini sudah yang kedua. Sudah yang kedua. Sudah kedua ya. Wah, Iya, sudah yang sudah. kedua. Karena ini. yang pertama kita sudah menyelenggarakan pameran kira-kira bulan apa yang lalu itu ya. 3-4 bulan yang lalu kita sudah menyelenggarakan itu. Oh, begitu. Jadi ini sudah termasuk yang kedua, iya. dan memang tadi untuk travel-travelnya, agen-agennya sudah yang terpercaya, amanah dan memang Iya, sudah iya. dikonsulkan juga begitu Pak Ya, ya? sudah kami konsultkan dengan Kemenak. Di sana memang ada daftar pengusaha travel atau perusahaan travel yang betul-betul sudah punya izin. Ya. Begitu. Karena kalau misalnya nggak punya izin nanti kami juga kasihan. Iya, kasihan ya, misalnya, kan? apalagi misalnya ada yang mau berangkat, ternyata travelnya nggak jelas. Begitu. Kemudian pesawatnya juga nggak tahu. Iya. Nanti tidurnya di mana, di hotel mana itu dia nggak tahu. Dan yang lebih gawat lagi misalnya nanti waktu pulang. Iya. Waktu pulang nggak bisa pulang karena itu. nggak Tertahan ada ya? tiketnya misalnya. Wah, Atau mungkin visa ya. yang sempat ada berita visa itu Ada tidak visa bisa misalnya itu ya? iya misalnya gitu. Nah, Berarti dengan- memang harus terpercaya juga ya, apalagi kalau Betul, untuk sekelas memorandum itu sudah pasti top markotop gitu Pak ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tapi ya. kalau misalnya ini Pak ya, ini kalau misalnya kita masih berwacana untuk, kan kita pasti meniatkan baik untuk umroh, untuk haji, tapi mungkin kita masih belum cukup ini untuk bekal uangnya. Atau kalau misalnya kita mau mampir untuk lihat-lihat dulu gitu, apa boleh gitu Pak? Oh, sangat boleh sekali. Malah kita senang kok. Iya. Jangankan siapapun boleh datang ke sana untuk tanya-tanya. Misalnya bisa memilih mana travel yang menurut dia yang disukai oleh masyarakat itu misalnya. Dari situ bisa memilih misalnya, oh ini travel yang baik. Oh ini travel yang fasilitasnya bagus. Oh ini travel yang harganya lebih murah. Oh ini travel yang mahal tapi punya fasilitas A, B, C dan sebagainya. Dari situ bisa memilih nanti masyarakat. Oh, Iya, begitu. iya. Jadi bisa memilih sesuai dengan seleranya, budgetnya juga. dengan atau mungkin pilihan-pilihannya karena kalau kita ibadah umroh sekarang ini ya, Iya. ada yang bisa langsung melipir juga ke negara tetangga. Iya, Gitu. iya, ada juga yang untuk kalau misalnya mau full fokus di Mekah saja, di Boleh, Madinah saja, boleh, begitu boleh. berarti Iya, Pak ya. boleh. Oke, luar biasa. Wah, bagaimana jamaah Kopdar sudah makin penasaran dengan obrolan kita di sore hari ini dengan Pak Khairul Shodiq ya, selaku Direktur Surat Kabar Harian Memorandum. Betul. Kita akan bedah-bedah ya bagaimana terkait dengan Haji Umroh Expo yang akan dilaksanakan pertengahan bulan September ini. Ini tentunya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat ya. Boleh, Seluruh boleh, masyarakat boleh, bisa boleh. ikut hadir. Oke, luar biasa jamaah Kopdar, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya di sore hari ini kita sudah menghadirkan ya Pak Khairul selaku dari Memorandum ya, Direktur Utama dari Memorandum. Luar biasa sekali. Tapi sebelum itu mohon maaf Pak, ini saya lupa belum menyediakan kopinya ini ya, saya ambilkan minumannya dulu. Terima kasih, Sudah saya terima kasih. sediakan minuman spesial luar biasa, ya. luar biasa. Iya, ini keasikan ngobrol gitu Iya, ya, iya. karena memang menjawab Terima beberapa kasih. keresahan hati juga. Iya, Terima kasih silakan Mbak bisa Indah, terima kasih. diminum, Pak. Boleh ya Luar langsung kita biasa. minum Oke, ya? silahkan. Ya, Bismillah ya Mbak Indah.
Aman-aman, halal thayyib Kopinya enak luar biasa ini. Iya, Kopi Darmo ini ya. Oke, luar biasa. Rasanya Kopi Darmo ini luar biasa ini. Nikmat betul. Nikmat, oke, luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi nih Pak Khairul, karena memang ini akan menjadi info yang sangat bahagia sekali untuk jamaah kopdar yang ada di rumah. Kalau misalnya kita juga penasaran untuk konsep acaranya ini seperti apa, mungkin booth-booth atau mungkin pameran-pameran yang seperti apa untuk Umroh Haji Expo ini? Ya, seperti pada umumnya bahwa pameran ini diselenggarakan ya seperti biasanya. Di situ ada beberapa pengusaha travel haji dan umroh menyajikan berbagai macam produknya. Kemudian di situ juga ada acara-acara yang mendukung acara pelaksanaan pameran ini. Banyak misalnya kita misalnya mengundang beberapa lembaga-lembaga di kenalan kita misalnya dari perguruan ini dan sebagainya bisa tampil di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga mengundang misalnya lembaga yang cukup terkenal dari Jakarta untuk hadir di situ menyajikan sebuah acara di tempat itu. Itu adalah untuk sebagai gaya tarik aja. Jadi supaya masyarakat yang ada di situ, ada apa ini? Sehingga terdengar sampai dari atas itu suaranya itu terdengar. Bahkan sempat juga kita hadirkan senam Dahlan Iskan di situ. Itu ada senam juga ya? Kemudian dipimpin langsung oleh Pak Dahlan di situ. Ya. Nah, kebetulan kami kan juga anggota senam Dahlan Iskan itu. Jadi kita rayakan dengan senam Dahlan Iskan. Orang-orang ikut semua, datang semua ke tempat itu. Iya. Kemudian ikut senam. Nah, dari selesai senam itu mereka baru keliling ke ke tenan-tenan itu untuk tanya-tanya produk-produk yang mereka sajikan. Gitu. Oh begitu, luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya Indah juga penasaran, kalau misalnya melihat memorandum ini kan sebuah kegiatan yang positif sekali ya, apalagi mendukung untuk orang-orang umat muslim untuk melancarkan ibadahnya seperti haji dan umrah itu tadi. Pasti ada hambatan untuk memorandum sendiri, untuk menyelenggarakan event ini. Atau mungkin ada beberapa tantangan-tantangan yang harus dilalui sebelum membuat event seperti ini. Semua kegiatan itu memang sedikit banyak pasti ada yang namanya hambatan dan tantangan. Tapi kan kita adalah mengenal dengan istilah manjada wajadah. Siapa yang bersungguh pasti akan ketemuan. Nah, dengan ilmu yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya tadi, akhirnya ya tadinya memang orang mencibir, loh memorandum ini kan koran kriminal dan hukum yang berdarah-darah. Gitu. Tapi kemudian kok harus lari ke religi misalnya. Nah, ternyata sekarang mereka sudah tidak lagi mempersoalkan itu. Gitu. Jadi bahkan sekarang sejak saya di memorandum itu yang berbau berdarah-darah dan sadistis yang luar biasa itu sudah kita akhirnya dari sisi medianya sendiri itu sudah mulai kita softkan misalnya gitu. Dan kemudian pelakunya juga begitu kita softkan gitu. Sudah tidak setajam dahulu kala. Tidak berdarah-darah dan tidak sadis-sadis dan juga tidak vulgar-vulgar seperti dulu ya. Dulu kalau orang pegang memorandum malu. Iya, artinya salah satunya seperti itu, karena memang berita yang ditawarkan itu memang setajam itu. Karena khawatir kalau ini nanti dibaca oleh anaknya. Kalau sekarang memorandum ditaruh di meja sudah nggak ada yang mempersoalkan, itu sudah menjadi bacaan biasa, bisa dibaca oleh anak-anak, bisa dibaca oleh ibu-ibu, bisa dibaca oleh bapak-bapak dan sebagainya. Seperti itu ya, oke, Masya Allah gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk membuat event yang seperti ini, event yang besar ya, bisa dibilang ini event yang besar sekali, pasti ada kolaborasi dengan lembaga lain, atau mungkin ini memorandum mengelola secara sendiri, atau mungkin melibatkan beberapa media-media juga? Yang jelas adalah salah satunya dengan TV 9. Karena menurut saya adalah yang cocok ini dengan gitu ini adalah satu visi dan misi yang sama ini dengan kami. Untuk mitra-mitra Haji Umroh Expo-nya? Iya, memang ada beberapa Indonesia ada, bahkan dari Jakarta juga ada pesertanya. Kemudian yang banyak memang dari Jawa Timur. Kita adalah dari Jawa Timur. karena kita utamakan adalah yang dari Jawa Timur.
Iya. begitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan pesertanya juga ada juga yang dari Jakarta. Iya, gitu. karena memang Iya. event yang bagus sekali ya. Ini juga Iya. jarang sekali kalau misalnya ada event-event untuk Haji Umroh Expo. Ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa, apalagi untuk umat Muslim. Karena memang itu adalah salah satu ini ya. Kalau misalnya kita bisa haji umroh itu kan seperti mendatangi rumah Allah langsung Betul, gitu ya. betul, Oke, boleh. iya. Kalau misalnya melihat tadi ini sudah kali kedua untuk di tahun ini, Iya. apakah memang ini rutinan setahun harus 3 kali atau mungkin memang agenda tahunan yang penting berapa tahun sekali itu ada berapa itu bebas atau seperti apa, Pak? Memang tiap tahun kita selenggarakan dan itu diselenggarakan sampai ada acara 2-3 kali penyelenggaraannya. Dan itu rutin tiap tahun, terutama menjelang waktu kapan hari itu menjelang keberangkatan haji, Iya. musim haji. Sekarang setelah kepulangan haji, Oh. gitu, supaya nanti mereka yang pulang ini tergugah lagi, merindukan lagi, Merindukan lagi untuk yang kembali namanya ke Tanah Suci. bagaimana indahnya Masjidil Haram gitu, gitu. Gitu. Iya. Tapi waktu zaman Covid kemarin apakah sudah sempat ada event Haji Umroh Expo ini atau memang belum? Belum. Oh, belum ya. waktu itu. Berarti setelah COVID ya, itu ya. tercetuslah ini. Iya, Tapi iya. saya itu justru penasaran kenapa sekelas untuk memorandum media surat kabar untuk memilih eventnya itu Haji Umroh Expo dari sekian banyak event-event yang lain. Selain mungkin karena memang kita juga mayoritas negara Iya, Muslim iya, atau iya. mungkin ada alasan lain. Saya adalah begini. Saya itu kalau niat bekerja adalah saya utamakan adalah niatnya karena ini, iya. Gitu. Kalau kita niatnya karena Allah, itu dunianya katut. Jadi saya dulu waktu masih saya dulu juga pernah di pesantren walaupun hanya tidur aja di sana. Ya. Nek kon menecuk nek wis gede, nek nyambut gawe iling ngono Gusti Allah. Niat ana mergo Gusti Allah. Nek niat mergo Gusti Allah, dunianya katut gitu. Gitu. Nah, karena itulah saya memilih ini tujuan saya adalah untuk memberikan jembatan atau pemahaman kepada masyarakat yang belum tahu soal dunia umroh, belum tahu faedahnya umroh itu. Terus apa yang ada di sana itu kami coba melalui acara pameran ini. Melalui acara pameran ini, oke. Selain dari ada booth-boothnya tadi, kalau saya lihat di flyernya itu ada pentas seni juga, terus Iya. ada beberapa ini ya, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Itu boleh diceritakan juga nih ke jamaah Kopdar. Kira-kira untuk mengisi di Haji Umroh Expo ini ada kegiatan apa aja nih Pak Khairul? Ya macam-macam. Bisa juga ada pencaksilat, bisa juga hadra, bisa juga bancari. Kemudian ada juga bildacil misalnya, juga ya? iya ada bildacil ya, pemilihan pendakwah Cilik ya? cilik itu, kemudian ya semuanya kita range di situ di acara itu. Supaya tampak meriah Iya, gitu ya. iya. Tidak hanya masyarakat atau mungkin bapak ibunya yang melihat umroh haji pamerannya itu, tapi juga melihat anaknya juga mungkin barangkali tampil, Iya, tampil, gitu ya. iya, Oke, iya. luar biasa. Jamaah Kopdar, kita Masya Allah tabarakallah jamaah Kopdar, kita masih kembali lagi dengan Pak Khairul ya dari surat kabar memorandum, luar biasa. Ini dengan event yang sebentar lagi akan terlaksana yaitu Haji Umroh Expo yang sekiranya tadi saya dengar di tanggal 11 sampai 15 September. Betul ya? Betul, Di betul, 11 sampai 15 September Iya, 2024. iya. Tempatnya ada di mana ini Pak Khairul? Kebetulan kita selalu menggunakan tempat di Royal Plaza. Di Royal Plaza Surabaya saya ya? Surabaya, ya. Untuk lantainya sudah ada detailnya di mana? Ada ini di lokasinya? atrium yang tengah itu, yang bawah di itu. atrium. Jadi iya. kita masuk itu itu langsung langsung gitu ya? dari pintu utama itu langsung sudah melihat pameran itu. Jadi gitu. nggak jauh-jauh. Jadi nggak jauh-jauh Iya, ini ya. iya. Kalau misalnya mungkin tidak membawa kendaraan sendiri, tidak Iya, membawa kendaraan iya, pribadi, iya. di dropnya di pintu utama, Betul, langsung betul. masuk ke atrium yang Iya, ada di tengah iya. itu. Mungkin langsung terdengar suaranya ya. Langsung Pasti terdengar suaranya. Rame, gitu. iya, Oke, rame. boleh. Kalau misalnya membicarakan tentang event ini, pasti mungkin ada promo-promo yang bisa ditawarkan atau mungkin keuntungan yang didapat oleh masyarakat yang hadir untuk Haji Umroh Expo-nya memorandum ini. Ya, keuntungannya bagi masyarakat yang hadir di situ yang jelas akan tahu bahwa bagaimana harus berangkat umroh yang benar, gitu. Dan harus memilih travel yang tepat. Iya. Ya, itu keuntungannya. Ya.
Gitu. Tapi untuk masyarakat yang ingin hadir, apakah harus membayar tiket dulu atau gratis ini? Ini banyak sekali yang bertanya-tanya juga dari jamaah Kopdar. Pak Khairul, apakah ini kalau misalnya mau datang harus bayar tiket dulu atau daftar dulu? Itu bagaimana ini, Pak? Oh, silakan. Saya lebih senang kalau perlu orang seluruh Surabaya, seluruh Jawa Timur datang ke tempat itu untuk bertanya-tanya. Meskipun pada saat itu belum siap secara finansial, secara finansial, tapi bisa ditanyakan di tempat itu. Siapa tahu ada pengusaha travel umroh yang berbaik hati, misalnya memberikan kemudahan dengan cara mengasih harga yang lebih murah atau bisa mengangsur dan sebagainya. Siapa tahu seperti itu, gitu. Ya, kan itu banyak produk-produk yang dijual oleh mereka, gitu kan. Begitu. Tapi berarti gratis ini, Pak? Gratis sekali. Gratis sekali. Itu hanya sekedar. Karena untuk jiwa emak-emak ini, Pak Khairul, ya pasti kan bertanya-tanya, wah ini bayar apa enggak kalau datang ke Haji Umroh Expo ini? Ternyata gratis ya? Gratis. Oke, boleh. Kita juga pasti penasaran untuk dari Pak Khairul sendiri, dari memorandum tentunya, apa harapan yang sebenarnya ingin disampaikan ke masyarakat untuk Haji Umroh Expo ini ke depannya? Ya, mumpung ada kesempatan menurut saya, mumpung ada kesempatan, ada pameran, ada expo di situ, silakan hadir. Silakan datang ke tempat kami untuk bertanya-tanya. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan untuk berangkat ke Tanah Suci. Ya, untuk menghadiri rasa kecintaannya terhadap Rasulullah misalnya, bisa segera datang ke sana misalnya begitu. Silakan datang. Silakan datang. Semuanya ya, ini panggilan untuk seluruh, tidak hanya warga Surabaya, tidak hanya warga Jawa Timur, kalau mungkin dari seluruh Indonesia ingin hadir ya, jangan lupa bisa hadir ke Haji Umroh Expo di tanggal 11 sampai 15 September 2024, tempatnya di Royal Plaza Surabaya. Kalau misalnya kita penasaran untuk flyer-flyernya, bisa langsung kunjungi kemana, Pak Khairul? Ke websitenya Memorandum? Bisa membuka websitenya Memorandum, bisa dibuka misalnya Memorandum TV, atau Memorandum online, atau Memorandum cetak. Kita ini media yang sudah punya jadi ada cetak, kemudian ada online, ada TV, juga. Ya, Memorandum TV. Tapi maaf, bukan seperti TV-nya TV 9 ya. Masya Allah. Ya, berarti kalau misalnya ya untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, terutama untuk umat Muslim yang memang ada keinginan ingin segera ibadah haji, ibadah umroh, atau mungkin baru niat di hati, belum ada secara finansial, belum cukup, tetap boleh hadir aja di tanggal 11 sampai 15 September di Royal Plaza Surabaya. Spesial persembahan dari Memorandum. Nah, ini nggak afdol rasanya kalau dari Pak Khairul tidak memberikan ini tips-tipsnya untuk memilih travel yang seperti apa. Ini kan kita melihat dari Pak Khairul sepertinya sudah pernah ke Tanah Suci gitu ya. Kita harus belajar ini, kita harus berguru kepada Pak Khairul gimana caranya kita bisa memilih agen travel yang mungkin sesuai dengan kita, atau mungkin harus memilih yang seperti apa ini, Pak? Ya, pilihlah travel yang menurut panjenengan semua ini mantap. Mantap yang seperti apa? Artinya mantap dari segi finansial, mantap dari segi rasa aman, ya, dan pasti, itu yang pasti. Ya. Artinya tanyakan dulu kepada travelnya, Pak, kalau saya mau ke haji atau umroh, saya ini nanti naik pesawat apa? Kemudian harus sejelas itu. Kemudian hotelnya di mana, Pak? Jaraknya dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu berapa meter, Pak? Dan apa betul hotelnya di situ? Gitu. Kemudian nanti setelah pulang itu tanggal berapa, dengan pesawat apa? Gitu. Tanyakan itu semua. Itu. Karena kalau visa itu kan udah urusan jamaahnya kan gitu. Beda lagi ya, itu jadi itu harus jelaskan. Nah, nanti kalau travelnya itu harusnya travel yang jelas dan pasti dia bisa menunjukkan itu dengan gamblang. Ya, dengan gamblang bahwa nanti harganya sekian, tidurnya di tempat ini, kemudian jaraknya sekian meter, pelayanannya di sana sekian, kemudian harga itu sudah termasuk all in misalnya, artinya sudah net, nggak ada tambahan-tambahan. Kan ada terkadang kalau di luar-luar misalnya ada travel sudah dibuka dengan harga sekian, memang kelihatannya murah, tapi ternyata ada tambahan ini, ada tambahan ini, meskipun nambah, sedikit. Nah, itu tanyakan betul kepada travel itu. Jangan-jangan nanti ada tambahan ini, Pak, ada tambahan ini. Nah, nanti setelah ditanyakan detail dan kemudian dijawab oleh
petugas travelnya atau pengusaha travelnya itu seperti apa yang disampaikan itu. Nah, setelah itu baru bikin bargaining, artinya bikin semacam apa perbandingan harga ya, artinya, mungkin ya? Ya, mau boleh melakukan perbandingan harga dengan yang lain, kemudian bikin gentleman agreement antara si konsumen dengan travel. Gitu. Seperti itu. Iya. Wah, itu tips kalau misalnya kita memilih agen travel untuk umroh dan hajinya. Iya. Tapi kalau mungkin tips untuk diri sendiri, bagaimana cara supaya kita ini, kan ada mungkin ya beberapa dari kita yang keinginannya kuat tapi finansial juga masih belum. Tapi ada juga yang finansialnya sudah ada tapi hati belum mantap untuk berangkat karena kepikiran takut, wah bagaimana nanti urusan di negara Indonesia atau mungkin pekerjaan saya seperti pada itu. Itu bagaimana ini Pak Dan Khairul? itu pertanyaan Mbak Indah ini sangat manusiawi sekali. Ya. Dan itu hampir dirasakan oleh semua. Iya, pada awal-awal saya dulu juga begitu. Iya, pada wajar awal iya ya? wajar ya. Tapi kemudian ya kita serahkan kepada Gusti Allah bahwa ini adalah panggilan yang sudah dipanggil, karena menurut saya orang sekaya apapun kalau memang tidak ditakdirkan untuk berangkat ke sana nggak berangkat, Pak. Begitu. Tapi orang semiskin apapun dan tidak punya kemampuan apapun, tapi kalau sudah ditakdirkan berangkat ke sana bisa berangkat, Mbak. Bisa berangkat. Iya, nggak tahu dia diajak saudaranya, anaknya, adiknya, atau tetangganya, gitu. Sebetulnya saya banyak punya cerita-cerita itu, ya, gitu. Tapi kan nggak cukup waktunya untuk kita bicarakan di sini, ya. Gitu. Oke, berarti ini menjadi pertanda harus ada lagi di berikutnya dengan Pak Khairul. Oke, Jawah Kopdar kita. Oke, Jawah Kopdar. Tadi kita udah dengar tipis-tipis ya terkait dengan tipsnya supaya kita itu bagaimana sih memilih travel umroh dan haji yang terpercaya dan amanah. Tadi juga sudah saya sempat menanyakan pertanyaan yang mungkin saya sempat kepikiran ya, atau mungkin ada beberapa jamaah Kopdar yang kepikiran bagaimana kalau urusan-urusan pekerjaan kita atau mungkin masalah-masalah di Indonesia harus ditinggal dan kita harus ibadah. Tapi dikatakan oleh Pak Khairul kalau memang kita sudah dimampukan oleh Allah, semua itu akan terasa lebih mudah begitu ya. Tapi mungkin dari Pak Khairul ada cerita-cerita menarik, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol karena sempat ada cerita yang wah ini harus tahu ini jamaah Kopdar, boleh diceritakan Pak Khairul? Baik, itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya kebetulan waktu itu niat umroh bersama satu keluarga, ada ibu saya, ada istri saya, ada adik saya dan sebagainya. Kemudian bahkan ibu saya pada saat itu nyun sewu ya harus didorong di kursi roda. Begitu. Kemudian sempat terlantar. Terlantar di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Itu bagaimana ceritanya Pak Khairul? Kok bisa sampai terlantar dan wah, saya pasti penasaran bagaimana nanti pulangnya. Nah, itu dia. Jadi kebetulan yang punya travel itu adalah teman, tapi saya tidak menyebutkan nama travelnya itu. Kemudian ya saya karena teman saya ikut aja. Oke, saya ikut. Kemudian saya bawa rombongan satu keluarga. Sebetulnya tidak salahnya dia tidak salah. Dia tidak salah. Karena ada sistem yang salah. Sistem yang salah waktu itu terjadi gejolak terhadap penerbangan di Indonesia. Sehingga akhirnya para travel saya menyadari waktu itu panik, semua travel hampir panik. Sehingga berebut mencari pesawat-pesawat yang kira-kira bisa memberangkatkan jamaahnya. Nah, sementara travelnya teman saya ini kan dia banyak diprotes oleh jamaah. Kapan aku berangkat? Sehingga dia juga bingung juga kan. Akhirnya dia memaksakan diri untuk kita diberangkatkan. Tapi harus transit dulu di Malaysia. Iya, harus transit dulu. Ternyata setelah di Malaysia itu tidak ada penerbangan yang ke Jeddah. Pada saat itu sampai berhari-hari kita terlantar di situ. Tapi ya travelnya untungnya bertanggung jawab, sehingga kita di sana dibiayai. Artinya hotelnya tetap ditanggung oleh mereka, oleh travel itu. Cuma makannya terpaksa kita makan sendiri, gitu. Tapi dengan begitu ada keuntungannya, Mbak. Akhirnya keuntungannya saya bisa membawa keluarga saya untuk keliling Kuala Lumpur. Tetap ada hikmahnya ya, gitu. Berarti kita mampir dulu. Gitu. Mungkin kalau Allah mengatakan mampir dulu, jalan-jalan dulu ke Malaysia gitu ya. Dan kita tiap hari harus istighosah di laptopnya hotel. Karena kita berharap ya Allah, ini nanti kalau kita nggak berangkat bagaimana ini, gitu. Kasihan orang tua saya yang baru pertama kali yang kepingin ke sana, kemudian nggak jadi. Pokoknya kita tiap hari sama terleadernya itu diajak ke atas, kemudian kita istighosah di atas itu. Berdoa dan alhamdulillah kita dapat pesawat yang paling bagus,
dan paling hebat pada saat itu untuk berangkat ke Masya Jeddah. Allah, Dapat pesawat alhamdulillah. yang luar biasa. Ya, Iya, tapi oke. pada akhirnya tetap bisa berangkat Berangkat, ke Jeddah iya. dan alhamdulillah bisa kembali Bisa lagi menikmati ke Indonesia. Emirat waktu itu pertama kali. Wah, pesawat luar Emirat. Iya. biasa. Itu pada zaman itu sudah luar Oh, biasa udah luar sekali biasa ya. pada saat itu. Bahkan sampai Pas- sekarang pun iya. itu termasuk yang Iya, elit ya. iya, Wah, luar biasa. iya. Tapi apakah dari cerita itu yang mengantarkan Pak Khairul untuk memorandum ini sepertinya kita juga harus membuat Iya. event Haji Umroh Expo yang terpercaya dan aman ini? Iya, betul, betul. Dari pengalaman itulah akhirnya saya juga tergerak hati untuk masyarakat ini paham. Masyarakat ini tahu kalau berangkat umroh itu harus jelas dulu. Pesawatnya bagaimana, seperti yang tadi saya sampaikan, Iya. hotelnya bagaimana, di mana, bintang berapa, gitu. Termasuk Iya, bintangnya termasuk berapa bintangnya, harus iya. ditanyakan. Untuk pengaruhnya apa? Untuk kita supaya tahu lokasinya apa? Iya, supaya tidak terjadi seperti yang saya alami. Waktu itu saya di mana itu di Mekah itu dapat pondokan jauh, Mbak. Oh, Di Ummul Qura. begitu. Yang jauhnya berkilo-kilo ke Masjidil Haram, sehingga harus naik bis. Naik bis, ada bis hotel ya yang datang ke sana. Tapi kan saya bawa keluarga dan bawa ibu saya yang lagi dalam kursi roda, sehingga ketika masuk bus harus berebut, harus nutup kursi roda, saya masukkan ke bis dulu, ibu saya gendong, saya taruh di kursi, setelah duduk harus saya bisa berdiri gelantongan begitu, misalnya begitu. Kalau ada tempat duduk ya saya duduk di samping ibu saya begitu. Oh, Masya Allah, Iya. penuh perjuangan sekali. Iya, Berarti salah satunya kenapa mungkin karena Indah belum berangkat ya. Bismillah setelah ini akan Mudah-mudahan, berangkat. mudah-mudahan, Mbak Indah, Mudah-mudahan ini iya. outfitnya sudah menyesuaikan Iya. ala-ala mau ibadah umroh Amin, ini. amin, gitu amin, ya. amin, Jadi amin. kalau misalnya mungkin kita yang belum pernah berangkat pasti kepikiran, kenapa sih kita harus tanya lokasi hotelnya Iya. atau mungkin makanannya sekalian kita Iya, tanyakan, iya, betul, iya. atau kenapa kita harus tanya apakah ini bintangnya berapa atau berapa. Ternyata fungsinya tadi adalah supaya iya. kita bisa memastikan, Memastikan di sana, iya, fasilitas iya. yang akan kita terima Iya. itu yang seperti Iya. ini. Dan tadi kalau misalnya dari Haji Umroh Expo yang diadakan oleh memorandum sudah mengundang travel-travel yang amanah. Amanah. Gitu. Insya Allah, Iya, insya Allah. insya Allah amanah. Aman, Tapi untuk kita bertanya kepada travel apakah ini amanah atau enggak, itu kita ngeceknya di mana ini Pak Khairul? Apakah di sana sudah terlihat jelas untuk oh ini sudah pasti pilihan-pilihan atau yang seperti apa ini? Insya Allah yang sudah terdaftar di pameran haji dan umroh memorandum ini, insya Allah mereka sudah punya izin. Punya izin? Punya izin di departemen Kemenak, ya. Sudah ada, sehingga insya Allah dan saya yakin mereka juga tidak akan main-main, Tidak karena main-main. taruhannya adalah izin tadi. Karena Dan izin untuk tadi, mendapatkan izin itu selain dia harus deposit, kan juga harus berliku-liku kan, untuk mendapatkan itu, sehingga dia juga berhitung lah kalau misalnya harus menipu jamaahnya gitu. Begitu, Gitu, ya. oke. Berarti sudah pasti terpercaya ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya, wah saya kok masih ragu-ragu, datang langsung ke Haji Umroh Expo-nya biar nanti kelihatan langsung. Oh ini orangnya, oh ini sudah ada, oh ini travelnya. Seperti itu ya Pak Khairul. Oke, boleh dari Pak Khairul bisa memberikan pesan-pesan atau mungkin bisa memberikan motivasi yang mungkin sudah siap secara finansial, atau mungkin yang masih berkeinginan besar ini. Boleh, silakan Pak Khairul. Baik, pemirsa TV 9, sengaja saya sajikan acara pameran di Royal ini dengan tujuan adalah untuk memberikan kemudahan terhadap teman-teman atau para jamaah yang akan berangkat umroh. Jangan ragukan kalau punya niat, karena niat itu digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu silakan datang, ada kesempatan ini, bertanya-tanya kepada siapa saja yang ada di sana. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji Khairul Shadiq Amin. SHMH selaku Direktur Surat Kabar Harian Memorandum. Luar biasa. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh jemaah Kopdar yang sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini ya. Jangan lupa ya, ini tidak bosan-bosan Ida ingatkan, karena berbuat baik itu kita harus berjamaah.
Kita harus mengajak seluruh ya, ajak untuk saudara, orang tua, keluarga, atau mungkin semua tetangga-tetangganya ini ya, teman-temannya diajak semua untuk hadir di Haji Umroh Expo yang dipersembahkan oleh Surat Kabar Harian Memorandum yang akan dilaksanakan 11 sampai 15 September 2024, tempatnya di Royal Plaza Surabaya. Untuk lebih detailnya di Atrium ya. Atrium. Iya, lebih tepatnya di atrium utamanya Royal Plaza Surabaya. Untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi websitenya di Memorandum TV. Oke, terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo ya. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo di episode-episode berikutnya. Kita hadir setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Indah ingin menyampaikan sedikit ini ya untuk Jamaah Kopdar. Allah tidak memampukan orang yang mampu, tapi orang yang mampu, saya sampai grogi dia. Ini begini Jamaah Kopdar. Allah tidak memampukan orang yang kaya ya. Allah tidak memanggil orang yang kaya, tapi Allah akan mampukan tamu undangan Allah. Oke, Jamaah Kopdar, saya Ida Kumaidi makin segera yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kopi Darmo, wabarakatuh. Kopdar bareng, arang-arang pintar. Ya boleh, silakan.